Aku meminta dibelikan baju lebaran, tapi suamiku malah memberikan gaun bekas selingkuhannya. Jangan harap aku memakai baju itu. Hari itu, matahari sudah condong ke barat, memberi cahaya keemasan yang hangat ke jendela rumah. Aisyah duduk di tepi ranjang, jarinya sibuk meremas ujung kerudungnya. Sudah beberapa hari ia menahan diri untuk mengungkapkan keinginannya kepada suaminya, Iqbal. Lebaran tinggal hitungan hari, dan seperti kebanyakan perempuan lainnya, Aisyah ingin memiliki baju baru untuk menyambut hari kemenangan. Namun, ia tahu betul bagaimana sifat suaminya yang terkadang sulit diajak bicara soal kebutuhan kecil seperti ini. Petang itu, setelah azan maghrib berkumandang dan mereka berbuka bersama dalam suasana yang hening, Aisyah mengumpulkan keberanian. "Iqbal, aku mau ngomong sesuatu," katanya pelan. Iqbal, yang sedang menyandarkan tubuhnya di sofa sambil menggulir layar ponselnya, hanya melirik sekilas. Apa?" Aisyah menelan ludah. "Aku ingin beli baju baru untuk lebaran." Sejenak, tak ada respons. Iqbal masih terpaku pada ponselnya. Entah apa yang sedang ia baca. Aisyah hampir mengira suaminya tidak mendengar. Tapi kemudian pria itu bersuara. "Baju? Kan bajumu masih banyak," jawabnya tanpa menoleh. Aisyah menghela napas pelan. Ia sudah menduga reaksi ini. "Iya, tapi aku ingin sesuatu yang baru. Setidaknya untuk hari raya nanti." Iqbal akhirnya menoleh. Ekspresinya datar. "Kamu kan jarang keluar rumah juga. Lagian, beli baju baru cuma buat dipakai sehari doang itu buang-buang uang." Aisyah ingin membantah, tapi ia menahan diri. Bukankah setiap tahunnya Iqbal sendiri selalu membeli baju baru? Beberapa kali bahkan ia melihat pria itu membawa pulang pakaian dari merek-merek mahal. Tapi untuk dirinya sendiri, Aisyah hampir tidak ingat kapan terakhir kali suaminya membelikannya sesuatu tanpa ia minta duluan. "Ya sudah," jawabnya akhirnya, tak ingin memperpanjang masalah. Iqbal menghela napas panjang, lalu bangkit dari sofa. "Gini aja, kamu nggak usah beli. Aku ada sesuatu buat kamu." Aisyah mengernyit. "Apa?" Pria itu berjalan ke arah lemari pakaian di sudut kamar, membuka pintunya, lalu mengaduk-ngaduk tumpukan pakaian di dalamnya. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan sebuah gaun panjang berwarna merah marun. "Nih, pakai ini aja buat lebaran," kata Iqbal santai sambil meletakkan gaun itu di pangkuan Aisyah. Aisyah memegangnya dengan ragu. Bahan gaun itu memang masih bagus, tapi ada sesuatu yang membuat hatinya tak nyaman. Rasanya asing. "Ini baju siapa?" tanyanya. Firasat buruk mulai merayapi pikirannya. Iqbal mengusap tengkuknya. "Ya, itu baju bekas, tapi masih bagus. Sayang kalau nggak dipakai." Jantung Aisyah berdebar. "Bekas siapa, Iqbal?" tanyanya dengan suara sedikit bergetar. Pria itu diam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Dari mantan." Dunia Aisyah seakan berhenti berputar. Tangannya yang memegang gaun itu mendadak dingin. Hatinya terasa dihantam ribuan jarum tajam. "Mantan?" ulangnya lirih. Iqbal hanya mengangkat bahu. "Ya, dulu aku beliin buat dia, tapi dia nggak jadi pakai. Masih bagus, kan? Daripada beli baru, pakai ini aja." Aisyah terdiam. Ia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ini bukan sekadar baju bekas. Ini adalah simbol dari seseorang yang pernah hadir dalam hidup suaminya. Sesuatu yang seharusnya tidak ada lagi di antara mereka, tetapi kini justru diberikan padanya. Hari raya yang ia bayangkan penuh kebahagiaan, mendadak terasa begitu kelam. Aisyah menatap gaun merah marun itu lama, seolah-olah kainnya bisa berbicara dan membisikkan kisah yang tak ingin ia dengar.
Tangannya gemetar saat meraba teksturnya. Gaun itu memang masih baru, tetapi fakta bahwa itu pernah dibeli untuk wanita lain membuat hatinya remuk. "Kenapa kamu masih menyimpan baju ini?" Suaranya terdengar pelan, tapi nadanya jelas menyiratkan luka. Iqbal menghela napas, seolah malas membahas hal ini lebih lama. "Ya, kebetulan masih ada. Lagian, itu kan cuma baju. Sayang, kenapa harus diributin?" Aisyah ingin tertawa. Cuma baju? Jika memang tak berarti, kenapa gaun itu tetap ada di lemari mereka? Kenapa tak pernah diberikan pada orang lain atau dibuang saja? Kenapa harus ia yang memakainya? "Aku nggak mau pakai ini," Aisyah berkata tegas, meletakkan gaun itu di atas tempat tidur. Iqbal mengerutkan dahi. "Loh, kenapa? Ini masih bagus. Kamu yang bilang mau baju baru, kan?" Aisyah menatapnya tajam. "Aku mau baju baru, bukan baju yang dulu kamu belikan untuk perempuan lain." Iqbal menghembuskan napas kasar. "Ya ampun, Aisyah, kamu tuh lebay banget sih. Itu cuma kain, nggak ada artinya lagi. Aku kasih ke kamu karena aku pikir kamu bakal suka." Aisyah merasa kepalanya mendidih. "Kalau nggak ada artinya, kenapa kamu simpan sampai sekarang? Kenapa nggak kamu kasih ke orang lain?" Iqbal diam sejenak, lalu mengalihkan pandangannya. Jawaban itu sudah lebih dari cukup. Aisyah tahu, gaun ini bukan sekadar sepotong kain. Ada sesuatu di baliknya. Perlahan, kesadaran itu datang seperti badai di dalam hatinya. Mungkin selama ini, aku hanya menggenggam bayangan dari seseorang yang tak pernah sepenuhnya melupakan masa lalunya. Hatinya terasa hancur. Lebaran seharusnya menjadi hari bahagia. Tapi bagaimana bisa ia merayakannya dengan pakaian yang menjadi sisa kenangan wanita lain? Tanpa berkata apa-apa lagi, Aisyah bangkit dari tempat tidur, mengambil gaun itu, lalu melangkah keluar kamar. "Hei, mau kemana?" Iqbal bertanya. Suaranya mulai kesal. Aisyah tidak menjawab. Ia terus berjalan ke arah dapur. Tangannya dengan cepat membuka tempat sampah. Lalu tanpa ragu, ia melemparkan gaun merah marun itu ke dalamnya. Brak! Iqbal berdiri terpaku. Matanya membelalak. "Aisyah, kamu gila." Aisyah menoleh. Untuk pertama kalinya, ia menatap suaminya dengan mata yang tak lagi dipenuhi ketulusan seperti dulu. "Tidak, aku hanya sadar bahwa aku pantas mendapat lebih dari sekadar sisa-sisa masa lalumu." Setelah mengatakan itu, Aisyah berbalik, meninggalkan suaminya yang masih terpaku di tempatnya. Di dalam dadanya, perasaan sakit masih menggerogoti, tetapi untuk pertama kalinya, ada sedikit kelegaan. Mungkin ini awal dari sesuatu yang baru. Malam itu, Aisyah duduk di sudut ranjang. Pikirannya tak henti-henti berputar. Gaun merah marun itu sudah ia buang, tetapi bekas lukanya masih menempel di hatinya. Dari ruang tamu, ia bisa mendengar suara televisi yang menyala, tetapi tak ada satupun suara dari suaminya. Iqbal masih diam sejak tadi. Mungkin marah karena tindakannya membuang gaun itu. Aisyah menghela napas panjang. Haruskah ia yang meminta maaf? Tapi untuk apa? Perlahan, ia melirik ke arah lemari pakaian yang tertutup rapat. Apalagi yang masih tersimpan di dalam sana? Berapa banyak kenangan yang tak pernah sepenuhnya pergi? Dibanjiri pikiran itu, ia pun bangkit dan berjalan keluar kamar. Langkahnya ringan, tapi hatinya berat. Saat ia tiba di ruang tamu, Iqbal sedang duduk di sofa dengan wajah muram. Ponselnya tergeletak di meja. Layar menyala dengan pesan yang belum terbaca. Aisyah menelan ludah. "Iqbal," panggilnya. Pria itu menoleh. Ekspresinya malas. "Apa lagi?" Aisyah menggigit bibir. Ia tak ingin bertengkar. Ia hanya ingin mencari jawaban. "Bisa kita bicara sebentar?"
Iqbal menghela napas panjang sebelum akhirnya mematikan televisi. Oke, mau bicara apa? Aisyah duduk di seberangnya, mencoba menenangkan debaran hatinya. Aku cuma mau tahu, suaranya sedikit gemetar. Apa aku ini hanya sekadar pilihan yang kebetulan ada? Iqbal mengernyit. Apa maksudmu? Gaun itu, kata Aisyah, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Kenapa masih ada? Kenapa aku harus jadi orang yang memakainya? Iqbal mengusap wajahnya dengan frustrasi. Ya ampun, Aisyah, aku udah bilang, itu cuma baju. Aku simpan karena lupa, bukan karena ada makna di baliknya. Aisyah tersenyum miris. Lupa? Kamu yakin? Lalu kenapa kamu ingat dengan jelas kalau itu milik mantanmu? Iqbal terdiam. Aisyah meremas jemarinya sendiri. Kalau aku yang beli baju buat mantanku, lalu aku kasih ke kamu, apa kamu mau pakai? Iqbal langsung mendelik. Ya jelas enggak. Itu beda. Dari mana bedanya? Iqbal semakin terlihat tidak nyaman. Ya pokoknya beda. Kamu aja yang terlalu sensitif. Aisyah menahan air mata yang hampir jatuh. Sensitif? Ia hanya ingin dihargai. Hanya ingin merasa bahwa dirinya benar-benar berharga di mata suaminya. Ia menarik napas dalam. Kalau kamu masih menyimpan baju itu, berarti ada kemungkinan kamu juga masih menyimpan hal lain. Iqbal mendengus. Udah, cukup. Aku capek ngomongin ini. Kamu mau baju, kan? Besok aku beliin. Puas? Aisyah terdiam. Ini bukan sekadar soal baju. Ini tentang bagaimana ia selalu menjadi yang terakhir dalam prioritas Iqbal. Tentang bagaimana ia selalu diberi yang tersisa, bukan yang utama. Dengan perasaan yang semakin berat, Aisyah pun bangkit. Aku nggak butuh baju, Iqbal. Ia lalu berjalan ke kamar, meninggalkan suaminya yang masih duduk di sofa dengan ekspresi kesal. Di balik pintu yang ia tutup pelan, air matanya akhirnya jatuh. Apakah aku benar-benar nyata di matamu, Iqbal? Pagi itu, suasana di rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Iqbal masih sibuk dengan ponselnya, sementara Aisyah hanya diam, sibuk dengan pikirannya sendiri. Mereka bahkan tidak lagi bertegur sapa setelah insiden semalam. Tapi Aisyah tahu, ia tidak bisa terus-menerus mengabaikan apa yang mengganggu pikirannya. Setelah Iqbal pergi bekerja, ia berdiri di depan lemari pakaian mereka. Tangan gemetarnya menyentuh gagang pintu lemari. Ada sesuatu yang mengusiknya sejak tadi malam. Gaun merah itu hanyalah permulaan. Dengan hati-hati, ia mulai membuka lemari dan menyisir isi di dalamnya. Bajunya sendiri tersusun rapi di satu sisi, sementara pakaian Iqbal berada di sisi lainnya. Tapi ada satu sudut yang tampak berbeda. Sebuah kotak berwarna coklat tersembunyi di balik tumpukan pakaian. Jantung Aisyah berdegup kencang. Ia menelan ludah sebelum menarik kotak itu keluar. Perlahan, ia membuka tutupnya. Di dalamnya, tersimpan berbagai barang, benda-benda kecil yang terlihat tidak berharga, tapi cukup untuk menghancurkan hati Aisyah seketika. Ada foto seorang wanita. Seorang wanita yang bukan dirinya. Sebuah parfum mungil yang aromanya masih samar-samar tercium. Beberapa tiket bioskop yang sudah lusuh. Dan yang paling membuatnya terpaku, sebuah surat dengan tulisan tangan yang masih jelas terbaca. Iqbal sayang, aku nggak tahu apa keputusanku ini benar atau salah. Tapi aku selalu percaya, kita akan bertemu lagi di waktu yang lebih baik. Aku mencintaimu. Mata Aisyah berkabut. Tangannya gemetar saat membaca kata demi kata. Siapa dia? Dan lebih dari itu, kenapa semua ini masih ada? Perlahan, Aisyah mulai menyadari sesuatu yang lebih besar dari sekadar gaun bekas. Ada kisah yang tak pernah ia ketahui. Ada kenangan yang masih Iqbal simpan erat-erat.
Kenangan yang seharusnya sudah lama terkubur, tetapi masih hidup di dalam kotak kecil ini. Air mata Aisyah mengalir. Apakah aku hanya pelarian, sementara hatinya masih berada di masa lalu? Tangan Aisyah gemetar saat menutup kembali surat itu. Udara di kamar terasa sesak. Selama ini, ia pikir masalahnya hanya sebatas gaun merah marun itu. Ternyata, ada sesuatu yang jauh lebih besar. Aku ini siapa di hatinya? Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap kotak di pangkuannya dengan campuran perasaan marah, kecewa, dan terluka. Lalu, tanpa berpikir panjang, ia mengambil ponselnya dan mengetik pesan untuk Iqbal. Kita perlu bicara. Tak butuh waktu lama, tanda centang biru muncul. Iqbal membaca pesannya, tetapi tak langsung membalas. 5 menit, 10 menit, 15 menit berlalu. Aisyah mendengus. Dia bisa mengabaikan aku, tapi tidak bisa mengabaikan masa lalunya. Beberapa jam kemudian, suara pintu depan terbuka. Iqbal pulang. Ia berjalan masuk ke kamar dengan wajah datar, melepaskan jam tangannya dan meletakkannya di meja. Ada apa? Tanyanya santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Aisyah tidak langsung menjawab. Ia mengambil kotak itu dan meletakkannya di atas tempat tidur. Iqbal menatap kotak itu sekilas, lalu menghela napas panjang. Kamu bongkar lemari aku. Kamu gak marah waktu aku buang gaun merah itu? Suara Aisyah bergetar. Tapi kenapa kamu masih menyimpan semua ini? Iqbal terdiam, tetapi tatapan matanya berubah. Apa aku ini cuma pelarian buat kamu? Lanjut Aisyah. Suaranya mulai meninggi. Karena kalau iya, lebih baik kamu jujur daripada aku terus merasa seperti orang bodoh. Iqbal mengusap wajahnya dengan kasar. Aisyah, jangan mulai lagi. Jangan mulai apa? Jangan mempertanyakan kenapa suamiku masih menyimpan kenangan wanita lain. Aku cuma... Apa? Potong Aisyah cepat. Kamu nggak bisa buang ini karena masih berharap bisa kembali ke dia. Iqbal meremas rambutnya frustasi. Bukan begitu. Lalu apa? Hening. Iqbal tidak menjawab. Aisyah bisa melihat dengan jelas ekspresi bimbang di wajahnya. Akhirnya, Iqbal menghela napas dan menatap Aisyah dengan sorot mata yang sulit diartikan. Aku memang pernah mencintai dia, ucapnya pelan. Dan mungkin, bagian dari diriku masih belum sepenuhnya bisa melupakan. Aisyah merasa dadanya seperti ditinju keras-keras. Jadi, selama ini ia hanya berbagi ruang di hati Iqbal? Ia tidak pernah menjadi satu-satunya? Jadi benar, bisiknya. Iqbal mengulurkan tangan, mencoba menggenggam jemarinya, tetapi Aisyah mundur. Aku nggak pernah niat buat nyakitin kamu, sayang. Aisyah tersenyum miris. Tapi nyatanya, kamu sudah melakukannya. Iqbal terdiam. Aisyah bangkit dari tempat tidur, mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya yang berkecamuk. Ia tak bisa terus hidup dalam bayangan wanita lain. Kalau kamu masih belum bisa melupakan dia, suaranya lirih, aku nggak yakin aku masih bisa bertahan di sini. Ia melangkah keluar kamar tanpa menoleh lagi, meninggalkan Iqbal yang akhirnya sadar bahwa mungkin, kali ini, ia benar-benar akan kehilangan Aisyah. Aisyah keluar dari kamar dengan langkah berat. Dadanya masih terasa sesak. Tapi ia tahu jika ia tetap tinggal di sana, ia hanya akan semakin sakit. Ia melangkah ke ruang tamu, menatap sofa tempat ia dan Iqbal biasa duduk bersama. Dulu, setiap kali ada masalah, mereka selalu membicarakannya di sini. Tapi sekarang, bahkan duduk berdampingan pun terasa sulit. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari sahabatnya. Rina, gimana persiapan lebaran? Besok kita belanja bareng gak? Aku pengen cari baju buat keluarga kecilku. Aisyah menggigit bibirnya. Ia hampir lupa. Sebentar lagi lebaran tiba.
Lebaran seharusnya jadi momen bahagia. Tapi hatiku justru hancur begini. Ia mengetik balasan singkat. Nggak tahu, Rin. Aku lagi pusing. Tak butuh waktu lama. Rina membalas. Kenapa? Masalah Iqbal lagi. Aisyah terdiam. Sejak awal menikah, ia jarang menceritakan masalah rumah tangganya ke siapapun. Tapi kali ini, semuanya terasa terlalu berat untuk ia pendam sendiri. Iya, aku nggak tahu harus gimana. Rin, mau ketemu? Kita bisa ngobrol. Aisyah menarik napas panjang. Ia butuh udara segar. Oke, aku ke tempat biasa. Ia mengambil tasnya dan bersiap keluar rumah. Tapi saat ia berbalik, Iqbal sudah berdiri di ambang pintu kamar, menatapnya dengan ekspresi lelah. Kamu mau kemana? Tanyanya. Aisyah merapikan jilbabnya tanpa menatap suaminya. Keluar sebentar. Iqbal menghela napas. Aisyah, kita belum selesai bicara. Aku butuh waktu, jawabnya pelan. Iqbal tampak ingin berkata sesuatu, tapi akhirnya ia hanya mengangguk pelan. Aisyah tak menunggu lebih lama. Ia membuka pintu dan melangkah keluar, meninggalkan Iqbal dengan pikirannya sendiri. Di sebuah kafe kecil di pusat kota, Aisyah duduk di dekat jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. Rina datang tak lama kemudian, membawa 2 gelas minuman. Ia duduk di seberang Aisyah dan langsung memperhatikannya dengan pandangan khawatir. Kamu kenapa? Mukamu kelihatan capek banget. Aisyah tersenyum lemah. Capek hati. Rina menghela napas. Ceritain deh. Aku dengerin. Pelan-pelan, Aisyah menceritakan semuanya. Tentang gaun merah marun, tentang kotak kenangan yang ia temukan, dan tentang pengakuan Iqbal yang membuat hatinya hancur. Saat ia selesai bercerita, Rina menggeleng pelan. Astagfirullah. Ais, aku nggak nyangka Iqbal masih kayak gitu. Aku juga nggak nyangka, bisik Aisyah. Rina menggenggam tangan sahabatnya. Terus sekarang, kamu mau apa? Aisyah terdiam. Ia tidak tahu. Bagian dari dirinya ingin memperjuangkan rumah tangganya, tapi bagian lain berkata bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu Iqbal. Aku nggak tahu, Rin. Akhirnya ia menjawab. Aku nggak tahu apa aku masih cukup kuat untuk ini. Rina menatapnya dalam. Ais, dengerin aku. Kamu harus mulai tanya ke diri sendiri. Kamu masih bisa bertahan sama dia? Atau kamu mau cari kebahagiaan kamu sendiri? Aisyah menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk pergi. Malam itu, setelah pulang dari pertemuannya dengan Rina, Aisyah duduk di kamar sendirian. Iqbal ada di luar, entah sedang melakukan apa. Ia tidak ingin peduli. Matanya tertuju pada koper di sudut lemari. Kalau aku pergi, apa Iqbal akan mencariku? Atau dia justru lega? Pikirannya berkecamuk. Ia tidak ingin mengambil keputusan gegabah. Tetapi semakin ia memikirkan semuanya, hatinya semakin terluka. Ia sudah mengorbankan banyak hal demi pernikahan ini. Sejak menikah dengan Iqbal, ia rela berhenti dari pekerjaannya, meninggalkan karir yang sudah ia bangun sejak lama. Ia percaya pada Iqbal, pada rumah tangga mereka. Tapi sekarang, ia justru merasa seperti orang asing di dalam pernikahannya sendiri. Sebuah suara di luar pintu membuyarkan lamunannya. Aisyah. Iqbal. Aisyah menghela napas panjang sebelum akhirnya membuka pintu. Apa? Tanyanya datar. Iqbal terlihat lelah. Matanya sedikit merah, entah karena kelelahan atau karena menahan sesuatu yang ingin ia katakan. Aku nggak mau kita begini terus, katanya pelan. Aisyah menatap suaminya tanpa ekspresi. Begini yang seperti apa? Iqbal menatapnya dalam.
dingin, jauh. Kamu yang membuatnya jadi seperti ini, Iqbal. Suara Aisyah gemetar, tapi ia berusaha tegar. Kamu masih menyimpan masa lalu, sementara aku di sini berjuang sendirian. Iqbal mengusap wajahnya dengan kasar. Aku nggak pernah maksud buat nyakitin kamu. Tapi kamu sudah melakukannya. Hening. Aisyah menatap suaminya, mencari jawaban di matanya. Aku tanya sekali lagi, Iqbal, apa aku ini hanya pelarian buat kamu? Iqbal menggeleng cepat. Enggak, aku sayang sama kamu, Aisyah. Kalau kamu memang sayang, kenapa semua ini masih ada? Suara Aisyah bergetar, tetapi ia tidak menundukkan kepala. Kenapa aku masih merasa seperti orang asing di hati kamu? Iqbal terdiam. Dan itulah saat Aisyah menyadari sesuatu. Kadang, diam adalah jawaban yang paling jujur. Perlahan, Aisyah mengangguk. Baiklah. Ia melangkah ke dalam kamar, mengambil koper di sudut lemari, lalu mulai memasukkan beberapa pakaian ke dalamnya. Iqbal menegang. Kamu ngapain? Aku butuh waktu buat sendiri. Iqbal segera melangkah maju, berusaha menahan tangannya. Jangan gini, sayang. Aisyah menatapnya dengan mata yang basah. Aku lelah. Iqbal. Tolong, jangan pergi. Suara Iqbal hampir berbisik. Aisyah tersenyum miris. Aku nggak pergi selamanya. Aku cuma butuh waktu buat berpikir. Tapi kalau aku pergi dan kamu masih belum bisa menentukan siapa yang benar-benar ada di hatimu, mungkin aku nggak akan kembali lagi. Iqbal tampak panik, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Aisyah menarik napas panjang, lalu membawa kopernya keluar. Untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Iqbal menyadari bahwa mungkin ia akan kehilangan Aisyah, bukan karena orang ketiga, tetapi karena kebodohannya sendiri. Sudah 3 hari sejak Aisyah meninggalkan rumah. Iqbal mengira kepergian istrinya hanya sementara. Tapi semakin lama Aisyah tidak kembali, semakin ia merasa ada yang salah. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Bagaimana jika Aisyah benar-benar tidak mau kembali? Bagaimana jika ia telah kehilangan wanita yang selama ini selalu ada untuknya? Ia menatap lemari yang kini terasa lebih kosong tanpa barang-barang Aisyah. Seharusnya aku tidak membiarkan dia pergi. Hari itu, ia akhirnya memberanikan diri untuk menghubungi Aisyah. Iqbal, Aisyah, kita bisa ketemu. Aisyah, ada apa? Iqbal, aku ingin bicara. Aisyah, bicaralah di sini. Iqbal, aku ingin bertemu langsung. Beberapa menit kemudian, pesan Aisyah masuk. Aisyah, baiklah, aku akan ke rumah sore ini. Iqbal menarik napas lega. Setidaknya, Aisyah masih bersedia bertemu dengannya. Sore itu, Aisyah tiba di rumah dengan hati yang masih penuh keraguan. Ia tidak tahu apa yang ingin Iqbal bicarakan, tetapi ia siap dengan segala kemungkinan. Begitu membuka pintu, ia melihat Iqbal sudah menunggunya di ruang tamu. Wajah pria itu tampak lebih tirus, seperti kurang tidur. Aku senang kamu mau datang, ucap Iqbal, suaranya sedikit bergetar. Aisyah hanya duduk tanpa banyak bicara. Kamu ingin bicara apa? Iqbal menghela napas panjang. Aku ingin minta maaf. Aisyah menatap suaminya dengan ekspresi datar. Maaf untuk apa? Iqbal menelan ludah. Untuk semuanya. Untuk ketidakpekaanku. Untuk luka yang aku sebabkan. Dan untuk semua kebodohanku yang membuat kamu merasa tidak cukup berarti dalam pernikahan ini. Aisyah terdiam. Aku nggak bisa mengubah masa lalu. Aisyah, lanjut Iqbal, suaranya penuh penyesalan. Tapi aku bisa memperbaiki masa depan. Aku nggak mau kehilangan kamu.
Aisyah menatap suaminya lama. Apa kamu yakin? Iqbal mengangguk. Aku sudah membuang semua yang ada di dalam kotak itu. Aku sadar, aku terlalu bodoh kalau terus mempertahankan sesuatu yang sudah selesai. Ia berdiri, berjalan ke dalam kamar sebentar, lalu kembali dengan sebuah kotak di tangannya. Apa ini? Tanya Aisyah. Iqbal menyerahkan kotak itu. Aku tahu aku nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku ingin menebus kesalahanku. Aisyah membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, ada sebuah gamis berwarna biru lembut dengan detail bordiran indah di bagian lengan dan bawahannya. Aku ingin kamu pakai ini di hari Lebaran nanti, kata Iqbal. Aku tahu mungkin ini belum cukup untuk menebus kesalahanku. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aisyah menggenggam kain gamis itu, merasakan teksturnya di ujung jari. Hatinya masih ragu, tetapi ia bisa merasakan ketulusan dalam suara Iqbal. Aku nggak bisa janji bahwa aku akan langsung memaafkanmu, ucapnya pelan. Tapi aku akan mencoba. Iqbal menatapnya penuh harapan. Itu sudah lebih dari cukup buatku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Aisyah merasakan sesuatu yang berbeda. Mungkin ada harapan untuk mereka berdua. Aisyah menatap gamis biru yang masih ada di pangkuannya. Warnanya lembut, dengan jahitan rapi yang menunjukkan bahwa Iqbal benar-benar memilihnya dengan hati-hati. Namun, di balik itu semua, hatinya masih ragu. Ia tidak bisa begitu saja melupakan luka yang Iqbal berikan. Sebuah gamis indah tidak serta-merta menghapus rasa sakit yang ia alami selama ini. Aisyah menghela napas panjang. Aku butuh waktu. Iqbal. Iqbal menatapnya dengan penuh harapan. Aku ngerti. Aku nggak akan maksa kamu buat langsung memaafkan aku. Aku cuma ingin kita mulai lagi. Pelan-pelan. Aisyah menatap suaminya lama. Dulu, mungkin ia akan langsung luluh dengan kata-kata ini. Tapi sekarang, ia belajar untuk tidak lagi terburu-buru memberikan hatinya sepenuhnya tanpa berpikir panjang. Tunjukkan bahwa kamu memang berubah, ucap Aisyah akhirnya. Iqbal mengangguk mantap. Aku akan lakukan apapun buat kamu percaya lagi sama aku. Mereka saling menatap dalam diam, seakan mencoba membaca isi hati masing-masing. Setidaknya, kali ini, ada harapan. Malam itu, setelah kembali ke kamarnya, Aisyah menggenggam gamis biru itu lama. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar. Ia membuka ponselnya, lalu menghubungi Rina. Aisyah, aku ketemu Iqbal tadi. Rina, terus? Gimana? Aisyah, dia minta maaf dan ngasih aku gamis baru. Rina, dan kamu nerima begitu aja? Aisyah, aku nggak tahu, Rin. Aku masih ragu. Rina, dengerin aku, Ais. Maaf itu gampang diucapin, tapi perubahan itu harus dibuktikan. Aisyah menggigit bibirnya. Rina benar. Aisyah, iya, aku tahu. Aku cuma bingung. Rina, ambil waktumu, tapi jangan sampai kamu tertipu dengan kata-kata manis doang. Kalau dia benar-benar serius, dia pasti bakal buktikan tanpa kamu minta. Aisyah menatap langit-langit kamarnya. Ia ingin percaya bahwa Iqbal bisa berubah. Tapi bagaimana jika ini hanya sesaat? Bagaimana jika semuanya kembali seperti dulu? Apa aku siap untuk terluka lagi? Ia tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi menjadi wanita yang mudah diperdaya. Keesokan harinya, Aisyah bangun dengan pikiran yang masih penuh pertanyaan. Ia ingin melihat apakah Iqbal benar-benar akan berubah, atau ini hanya sekadar janji manis belaka. Di meja makan, Iqbal sudah duduk sambil menunggunya. Ia tersenyum tipis saat melihat Aisyah datang. Aku udah pesenin sarapan buat kamu.
ucapnya sambil menunjuk makanan di meja. Aisyah mengangkat alis. Tumben. Iqbal terkekeh kecil. Aku belajar dari kesalahan. Aisyah tidak langsung merespons. Ia duduk di seberang Iqbal, menatap suaminya dengan hati-hati. Kalau kamu memang mau berubah, katanya pelan, buktikan. Iqbal menatapnya serius. Aku akan buktikan, Aisyah. Aku janji. Aisyah tidak menjawab. Waktu akan membuktikan apakah janji itu sungguh-sungguh atau hanya sekadar kata-kata. Hari-hari berlalu, dan Aisyah masih mengamati perubahan Iqbal. Ia bukan wanita yang mudah percaya lagi. Luka yang sudah ada tidak bisa sembuh begitu saja hanya dengan permintaan maaf dan sepotong gamis baru. Iqbal, di sisi lain, tampak berusaha keras. Ia lebih perhatian, pulang tepat waktu, dan berusaha lebih terbuka tentang kegiatannya. Tapi Aisyah tetap berhati-hati. Suatu malam, saat Aisyah sedang membaca di kamar, ponsel Iqbal berbunyi. Sebuah pesan masuk. Iqbal, yang sedang di kamar mandi, tidak sempat melihatnya. Ponselnya tergeletak di meja dengan layar menyala. Aisyah tidak berniat mengecek. Ia tahu privasi tetaplah privasi. Tapi tanpa sengaja, matanya menangkap nama pengirimnya, Maya. Jantung Aisyah berdegup lebih kencang. Ia tidak ingin berpikir buruk, tapi rasa trauma dari masa lalu membuat pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Siapa Maya? Rasanya ia belum pernah mendengar nama itu dari Iqbal sebelumnya. Beberapa menit kemudian, Iqbal keluar dari kamar mandi, mengeringkan rambutnya dengan handuk. Aisyah berusaha bersikap biasa. HP kamu tadi bunyi, katanya, berusaha terdengar santai. Iqbal melirik ponselnya, lalu dengan cepat mengambilnya. Aisyah mengamati ekspresi suaminya. Ada sedikit perubahan di wajah Iqbal saat ia membaca pesan itu, seolah-olah ia sedikit cemas. Kamu nggak jawab? Tanya Aisyah, mencoba membaca reaksi Iqbal. Iqbal mengangkat kepala. Hah? Oh, ini nggak penting. Jawabnya cepat sambil meletakkan ponselnya kembali di meja tanpa membuka pesan itu di depan Aisyah. Tidak penting? Aisyah mengangguk pelan, tapi di dalam hatinya ada perasaan tidak nyaman. Keesokan harinya, Aisyah masih memikirkan pesan itu. Siapa Maya? Kenapa Iqbal terlihat sedikit canggung saat membaca pesannya? Ia berusaha mengabaikan pikiran-pikiran buruk, tapi hati kecilnya berkata bahwa ini bukan sesuatu yang bisa ia abaikan begitu saja. Di saat Aisyah sedang menyiapkan rencana ke depannya, sebuah ketakutan kembali muncul di hatinya. Apakah Iqbal benar-benar berubah? Atau semua ini hanya permainan yang berulang? Lebaran akhirnya tiba. Aisyah mengenakan gamis biru lembut yang Iqbal berikan beberapa waktu lalu. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, merasa sedikit aneh karena ini pertama kalinya dalam beberapa tahun ia mengenakan baju pemberian suaminya dengan perasaan yang masih penuh tanda tanya. Apakah ini awal yang baru? Atau hanya ilusi sementara? Ia menghela napas panjang. Setidaknya, hari ini ia ingin merayakan Lebaran dengan hati yang lebih ringan. Saat ia keluar dari kamar, Iqbal yang sudah rapi dengan baju koko putih menatapnya lama. Matanya berbinar melihat Aisyah mengenakan gamis pilihannya. Kamu cantik sekali, ucapnya pelan. Aisyah tersenyum kecil, tapi tidak langsung menanggapi. Ia masih belum tahu apakah kata-kata manis Iqbal kali ini datang dari hati atau sekadar kebiasaan belaka. Mau berangkat sekarang? Tanyanya, mengalihkan pembicaraan. Iqbal mengangguk. Ayo. Di rumah orang tua Iqbal. Suasana rumah mertua Aisyah terasa hangat dengan aroma makanan yang menggoda. Keluarga besar berkumpul, berbincang dan bercanda seperti biasa. Namun, di tengah keceriaan itu, Aisyah tetap waspada. Ia tahu, di tempat ini, selalu ada mata yang mengawasi dan mulut yang siap berkomentar. Benar saja,
Begitu ia duduk di ruang tamu, Ibu Iqbal, yang sejak awal tidak pernah menyukainya, langsung memberikan tatapan menilai. Kok baru datang? Biasanya istri datang duluan, bantuin di dapur, sindirnya. Aisyah tersenyum tipis. Maaf, Bu. Kami tadi salat Id dulu di masjid dekat rumah. Tapi tetap aja, perempuan itu harus siap lebih awal. Apalagi kalau udah jadi istri. Aisyah memilih untuk tidak menanggapi lebih jauh. Ia sudah lelah berusaha membuktikan diri di depan mertuanya. Iqbal yang duduk di sebelahnya tampak salah tingkah. Seakan sadar, ia pun berkata, Aisyah udah banyak bantu aku selama ini, Bu. Hari ini biar dia santai dulu. Ibu Iqbal melirik putranya dengan tidak suka, tapi akhirnya memilih diam. Aisyah sedikit terkejut dengan pembelaan Iqbal. Dulu, suaminya lebih sering diam jika ibunya berkata hal-hal menyakitkan seperti itu. Apakah ini pertanda perubahan yang nyata? Di tengah kemeriahan Lebaran, setelah bersalam-salaman dan menikmati hidangan, Aisyah pergi ke halaman belakang untuk mencari udara segar. Ia butuh sedikit waktu untuk menenangkan pikirannya. Tak lama, Iqbal menyusulnya. Kamu masih canggung ya sama aku? Tanyanya pelan. Aisyah menatap suaminya, lalu menghela napas. Bukan canggung, Bal. Aku cuma belum tahu apakah semua ini akan bertahan lama atau cuma sementara. Iqbal terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Aisyah dengan hati-hati. Aku ngerti. Dan aku nggak akan maksa kamu buat percaya aku sekarang juga, katanya. Tapi aku bakal terus buktiin kalau aku benar-benar serius sama kamu. Aisyah menatap Iqbal lama. Ada ketulusan di matanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Aisyah merasa sedikit lebih ringan. Mungkin hanya waktu yang bisa menjawab apakah janji Iqbal kali ini bisa dipercaya. Tapi satu hal yang pasti, Lebaran kali ini terasa berbeda. Hari-hari setelah Lebaran terasa berbeda bagi Aisyah. Iqbal masih terus menunjukkan usahanya untuk berubah. Ia lebih perhatian, sering mengajak Aisyah berbicara dari hati ke hati, dan yang paling penting, ia tidak lagi bersikap dingin seperti dulu. Namun, meskipun Iqbal tampak berusaha, Aisyah tahu bahwa kepercayaan tidak bisa pulih dalam semalam. Ia masih mengingat luka-luka lama, masih merasakan pahitnya pengkhianatan, dan meskipun hatinya ingin percaya, pikirannya selalu mengingatkannya untuk tetap waspada. Apakah Iqbal benar-benar berubah? Atau ini hanya fase sesaat sebelum ia kembali ke kebiasaan lamanya? Beberapa hari setelah Lebaran, suatu pagi, Aisyah sedang duduk di teras rumah sambil menikmati udara segar. Iqbal keluar dari dalam rumah dengan 2 cangkir teh di tangannya. Ini buat kamu, katanya sambil menyerahkan 1 cangkir kepada Aisyah. Aisyah menerimanya dengan sedikit terkejut. Kamu bikin teh? Iqbal tertawa kecil. Aku belajar. Masa tiap pagi aku ngerepotin kamu terus? Aisyah tersenyum tipis. Tumben. Iqbal duduk di sebelahnya, menyeruput tehnya perlahan. Aisyah, aku tahu aku udah banyak nyakitin kamu. Dan aku nggak bisa langsung memperbaiki semuanya dalam waktu singkat. Aisyah menatapnya tanpa bicara. Aku cuma minta satu hal, lanjut Iqbal. Beri aku kesempatan buat buktiin kalau aku benar-benar ingin berubah. Aisyah terdiam. Ia ingin berkata bahwa kesempatan itu bukan sesuatu yang bisa diminta, melainkan harus diperoleh. Tapi di sisi lain, melihat usaha Iqbal yang lebih baik daripada sebelumnya, ia tahu bahwa perubahan itu tidak datang secara instan. Aku nggak janji bisa langsung percaya lagi, Bal, ucap Aisyah akhirnya. Tapi aku akan lihat sejauh mana kamu berusaha. Iqbal tersenyum. Itu udah lebih dari cukup buat aku. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, Aisyah merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya. Bukan harapan yang membutakan, bukan pula kebencian yang menguasai,
tapi lebih ke kesempatan untuk melihat kemana semua ini akan berjalan. Namun, di tengah ketenangan ini, ada badai yang mungkin sedang menunggu. Iqbal memang berusaha. Tapi apakah masa lalu benar-benar sudah tertutup? Atau justru sesuatu akan terjadi yang membuat Aisyah semakin sulit untuk percaya? Aisyah tidak bisa mengabaikan nama yang muncul di layar ponsel Iqbal tempo hari. Maya. Siapa dia? Kenapa Iqbal tampak gugup saat melihat pesannya? Awalnya, Aisyah berusaha menepis kecurigaannya. Ia mencoba percaya bahwa mungkin itu hanya rekan kerja atau seseorang yang tidak ada hubungannya dengan masa lalu kelam Iqbal. Tapi semakin ia mencoba mengabaikan, semakin besar rasa gelisah dalam hatinya. Ia harus tahu. Suatu malam, Aisyah dan Iqbal sedang duduk bersama di ruang tamu. Suasana tenang, hanya ada suara televisi yang menyala sebagai latar belakang. Aisyah mengalihkan pandangannya dari layar televisi dan menatap Iqbal yang sedang sibuk dengan ponselnya. Ini saatnya. Iqbal, panggilnya pelan. Iqbal mengangkat wajahnya. Aisyah menatap suaminya dengan penuh keseriusan. Aku mau tanya sesuatu. Iqbal meletakkan ponselnya di meja. Apa? Aisyah menarik napas dalam sebelum akhirnya bertanya. Siapa Maya? Sekilas, ekspresi Iqbal berubah. Tatapannya sedikit terkejut. Tapi dengan cepat ia mencoba bersikap tenang. Maya? Ulangnya. Seolah butuh waktu untuk memproses pertanyaan itu. Iya. Aisyah mengangguk. Beberapa hari lalu aku nggak sengaja lihat nama itu muncul di ponselmu. Siapa dia? Iqbal terdiam sesaat. Ia menghela napas dan mengusap tengkuknya. Tampak berpikir harus menjawab seperti apa. Dia. Iqbal ragu-ragu sebelum melanjutkan. Dia teman lama. Aisyah menyipitkan mata. Teman lama. Iqbal mengangguk. Iya. Dulu dia pernah kerja bareng aku. Dia bukan siapa-siapa. Sayang. Cuma, dia tiba-tiba menghubungi aku lagi setelah sekian lama. Aisyah tidak langsung percaya. Kalau memang cuma teman, kenapa kamu terlihat gugup waktu itu? Iqbal terdiam lagi. Kali ini, lebih lama. Aisyah bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Apa dia ada hubungannya dengan masa lalu kamu? Tanya Aisyah lebih lanjut. Iqbal akhirnya menatap Aisyah dengan ekspresi serius. Iya. Jantung Aisyah berdebar. Apa maksudnya? Tanyanya. Mulai merasakan ketegangan. Iqbal menghela napas panjang sebelum akhirnya menjawab. Maya adalah seseorang dari masa lalu yang pernah ada di hidupku sebelum kamu. Sebelum aku? Aisyah menahan napas. Jelaskan. Desaknya. Iqbal menggenggam tangannya. Mencoba menenangkan Aisyah. Tapi Aisyah menepisnya. Ia butuh jawaban. Siapa sebenarnya Maya? Dan kenapa Iqbal tampak berat untuk mengatakannya? Apakah ini akan menjadi ujian baru dalam hubungan mereka? Iqbal terdiam cukup lama. Seakan mencari cara untuk merangkai kata-kata yang tepat. Aisyah merasakan dadanya semakin sesak. Maya bukan sekadar teman biasa. Bukan hanya seseorang dari masa lalu. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Akhirnya, dengan suara yang berat, Iqbal berkata, Maya, dia pernah jadi bagian dari kesalahan terbesarku. Aisyah menelan ludah. Kesalahan terbesarmu? Ulangnya. Meskipun dalam hati ia sudah menduga kemana arah pembicaraan ini akan berlanjut. Iqbal mengangguk pelan. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Dulu, sebelum semuanya terungkap ke kamu, sebelum kita mulai banyak bertengkar, aku pernah. Kamu pernah selingkuh dengannya? Potong Aisyah dengan suara bergetar. Iqbal terdiam. Tapi diamnya sudah cukup sebagai jawaban. Dunia Aisyah serasa runtuh seketika. Selama ini, ia sudah cukup terluka dengan penghinaan, pengabaian, dan pengkhianatan yang ia ketahui.
Tapi mengetahui bahwa Maya bukan hanya bagian dari masa lalu Iqbal, melainkan bagian dari perselingkuhan yang pernah terjadi saat mereka masih bersama. Rasanya seperti pisau yang baru saja ditusukkan ke dalam luka yang belum benar-benar sembuh. Aisyah menarik napas dalam, berusaha mengendalikan emosinya. "Sejak kapan?" tanyanya, berusaha menahan tangis. Iqbal menunduk, seperti tak sanggup menatap istrinya. "Itu, sebelum semuanya terbongkar. Sebelum aku sadar kalau aku sudah terlalu jauh menyakitimu. Jadi selama ini, bukan hanya Novita yang pernah ada dalam hidup Iqbal. Ada Maya. Dan mungkin, ada yang lain yang belum ia ketahui. Apa dia masih menghubungimu setelah semua ini?" tanya Aisyah, mencoba mengendalikan suaranya yang bergetar. Iqbal menggeleng cepat. "Tidak. Aku sudah memutus semua hubungan dengannya sejak lama. Aku nggak pernah lagi berhubungan sama dia, Aisyah. Tapi tiba-tiba kemarin dia menghubungi aku lagi. Aku nggak tahu kenapa." Aisyah menatap Iqbal tajam. "Dan kamu mau percaya gitu aja kalau dia tiba-tiba muncul tanpa alasan?" Iqbal terdiam, tidak punya jawaban. Aisyah tertawa kecil, tapi lebih terdengar seperti tawa putus asa. "Jadi, selama ini kamu menyimpan rahasia lain? Aku pikir aku sudah tahu semua kebohonganmu, Iqbal. Tapi ternyata masih ada lagi." "Aisyah, dengar aku dulu. Aku benar-benar menyesal. Aku nggak pernah berniat menyakitimu lagi." Suara Iqbal memohon, matanya penuh ketakutan akan kehilangan. Tapi Aisyah merasa sesak. Bagaimana ia bisa percaya lagi? Baru beberapa hari yang lalu ia mulai membuka hati, mencoba memberi kesempatan. Tapi sekarang, luka lama yang ia pikir sudah terkubur justru terbuka kembali. Ia bangkit dari duduknya. "Aku butuh waktu, Iqbal." Iqbal ikut berdiri, mencoba meraih tangannya. "Aisyah, aku mohon, jangan pergi." Aisyah menghindar. "Aku nggak pergi. Aku cuma butuh ruang untuk berpikir." Tanpa menunggu jawaban, Aisyah melangkah ke kamar, meninggalkan Iqbal yang berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Tapi kali ini, apakah penyesalan saja cukup? Sejak malam itu, hubungan Aisyah dan Iqbal terasa lebih dingin. Mereka masih tinggal di bawah atap yang sama, masih berbicara satu sama lain. Tapi ada dinding tak kasat mata yang semakin tinggi di antara mereka. Aisyah masih sulit mempercayai kata-kata Iqbal. Bukan hanya karena kebohongan yang baru terungkap, tapi juga karena luka lama yang kembali terasa perih. Namun, yang membuatnya terkejut adalah usaha Iqbal yang tak henti-henti. Pagi itu, Aisyah bangun lebih pagi untuk salat dan menenangkan pikirannya. Saat ia turun ke dapur, ia melihat sesuatu yang jarang terjadi. Iqbal sedang memasak. Bukan sesuatu yang luar biasa mewah, hanya sekadar menyiapkan roti dan telur. Tapi tetap saja, ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah dilakukan Iqbal sebelumnya. "Kamu nggak harus ngelakuin ini," kata Aisyah, bersedekap di ambang pintu dapur. Iqbal menoleh dan tersenyum kecil. "Aku tahu. Aku cuma mau berusaha lebih baik." Aisyah tidak langsung merespons. Ia hanya menatap suaminya dengan perasaan yang campur aduk. Iqbal berubah. Tapi apakah perubahan itu tulus? Atau hanya sebentar sebelum ia kembali ke dirinya yang dulu? Saat Aisyah pulang dari kantor, ia melihat sesuatu yang mengejutkan di meja ruang tamu. Sebuah amplop putih. "Apa ini?" tanyanya sambil mengangkat amplop itu. Iqbal yang sedang duduk di sofa menatapnya dengan ragu. "Buka aja." Aisyah membuka amplopnya dan melihat beberapa lembar dokumen di dalamnya. Matanya membesar saat menyadari isinya. Akta kepemilikan rumah. Iqbal sudah mengubahnya. Sekarang nama Aisyah terdaftar sebagai pemilik bersama. "Aku tahu aku sudah banyak nyakitin kamu. Dan aku nggak mau kamu merasa nggak punya kendali atas apapun di rumah ini," kata Iqbal pelan.
Aku mau kamu tahu kalau kamu bukan cuma sekadar istri, tapi juga punya hak yang sama. Aisyah menggenggam kertas itu erat. Hatinya mulai terguncang. Iqbal terus berusaha. Tapi apakah ini cukup? Iqbal semakin intens menunjukkan usahanya. Ia lebih sering pulang tepat waktu, tidak lagi sibuk dengan ponselnya seperti dulu, dan selalu memastikan Aisyah merasa dihargai. Tapi yang benar-benar membuat Aisyah mulai goyah adalah malam itu, saat ia mendengar Iqbal berbicara di telepon. Awalnya, ia tidak berniat menguping. Tapi ketika ia mendengar nama yang disebut, ia langsung terpaku. "Maya, jangan pernah ganggu aku lagi. Aku sudah menutup bab itu dalam hidupku. Aku nggak peduli kalau kamu punya urusan yang belum selesai. Aku nggak mau ada hubungan apapun dengan kamu lagi. Istriku lebih penting dari masa lalu manapun, dan aku nggak mau kehilangannya." Tut, tut. Suara telepon dimatikan. Aisyah berdiri di balik pintu kamar dengan hati yang mulai berdebar. Ia tidak menyangka Iqbal akan sejelas itu menolak Maya. Apakah ini artinya dia benar-benar berubah? Ataukah ini hanya awal dari ujian yang lebih besar? Aisyah duduk di balkon kamar, menatap langit malam yang bertabur bintang. Angin sepau-sepau menyentuh wajahnya, membawa ketenangan yang samar. Tapi pikirannya masih terus berkecamuk. Haruskah ia memaafkan Iqbal? Bagaimanapun, suaminya sudah berusaha. Ia melihat sendiri perubahan yang dilakukan Iqbal. Dari sikapnya yang kini lebih perhatian, caranya menyingkirkan Maya tanpa ragu, hingga tindakan nyata seperti memberikan kepemilikan rumah bersama. Tapi luka di hati Aisyah masih ada. Ia sudah terluka begitu dalam sebelumnya. Bisa saja Iqbal berubah sekarang. Tapi bagaimana jika suatu hari ia kembali ke dirinya yang lama? Bagaimana jika Maya hanya satu dari banyak rahasia lain yang belum ia ketahui? Bisakah ia benar-benar percaya lagi? Iqbal masuk ke kamar dengan wajah lelah, tapi masih sempat tersenyum kecil saat melihat Aisyah duduk di balkon. "Udara di luar enak?" tanyanya pelan, mendekati Aisyah. Aisyah menoleh sekilas. "Lumayan." Iqbal menghela napas, lalu duduk di sampingnya. Mereka terdiam beberapa saat, hanya menikmati keheningan. Hingga akhirnya, Iqbal berbicara. "Aku nggak tahu apakah kamu bisa benar-benar percaya lagi sama aku, Aisyah. Tapi aku akan terus berusaha. Aku nggak akan berhenti." Aisyah menoleh, menatap mata suaminya. Iqbal melanjutkan, "Aku sadar, kata-kata aja nggak cukup. Aku udah banyak nyakitin kamu, dan aku nggak mau itu terjadi lagi. Aku nggak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memastikan masa depan kita nggak akan diulang dengan kesalahan yang sama." Aisyah menggigit bibirnya. Suara Iqbal terdengar tulus, dan itu yang membuatnya takut. Karena semakin tulus Iqbal terdengar, semakin besar keinginannya untuk mempercayai suaminya lagi. "Aku butuh waktu, Iqbal," bisiknya akhirnya. Iqbal tersenyum kecil, meskipun ada kesedihan di matanya. "Aku tahu, dan aku akan menunggu. Aku akan terus menunjukkan kalau aku pantas dimaafkan." Aisyah menarik napas panjang, lalu perlahan bersandar ke bahu Iqbal. Ia belum sepenuhnya yakin, tapi untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia merasa sedikit lebih ringan. Mungkin, hanya mungkin, ia bisa mencoba lagi. Sejak malam itu, Aisyah memutuskan untuk memberi kesempatan, bukan hanya pada Iqbal, tetapi juga pada dirinya sendiri. Ia sadar bahwa jika ingin hubungan mereka benar-benar pulih, ia harus belajar untuk melepaskan sebagian dari ketakutannya. Bukan berarti ia akan langsung percaya begitu saja. Luka masih ada. Namun, jika Iqbal benar-benar ingin berubah, maka ia harus membuktikannya dengan konsistensi. Dan begitulah hari-hari mereka mulai berjalan dengan cara yang berbeda. Dulu, sebelum semua ini terjadi, Iqbal selalu menutup diri. Ia jarang berbagi tentang pekerjaannya,
tentang pikirannya, dan Aisyah sering merasa seperti orang asing dalam pernikahan mereka sendiri. Namun kini, Iqbal berubah. Setiap kali pulang kerja, ia menceritakan harinya, tentang proyek yang sedang ia tangani, tentang rekan kerja yang menyebalkan, atau sekadar tentang kejadian kecil di jalan. Suatu malam, ketika mereka duduk di sofa, Iqbal menatap Aisyah dan berkata, "Aku sadar kalau selama ini aku nggak pernah benar-benar terbuka sama kamu. Aku janji, mulai sekarang, aku nggak akan menyembunyikan apapun lagi." Aisyah mengangguk pelan. Ia masih belajar untuk percaya. Tapi setidaknya, Iqbal menunjukkan usaha. Suatu hari, Iqbal tiba-tiba membawa setumpuk dokumen ke ruang tamu dan meletakkannya di depan Aisyah. "Apa ini?" tanyanya bingung. Iqbal tersenyum. "Rencana bisnis baruku. Aku pengen kamu ikut ngeliat dan kasih pendapat." Dulu, Iqbal selalu membuat keputusan sendiri. Seolah-olah ia tidak butuh saran dari Aisyah. Tapi kali ini, ia meminta pendapatnya, menghargai keberadaannya sebagai pasangan. Aisyah menatap suaminya dengan perasaan aneh, campuran antara ragu, haru, dan harapan yang mulai tumbuh kembali. "Mau mulai dari mana?" tanyanya akhirnya. Iqbal tersenyum lega. "Dari awal." Dan mereka mulai membahasnya bersama. Dulu, ketika Aisyah berbicara, Iqbal sering sibuk dengan ponselnya. Tapi kini, setiap kali mereka berbicara, Iqbal benar-benar mendengarkan. Ia meletakkan ponselnya, menatap Aisyah, dan menanggapi dengan sungguh-sungguh. Bahkan dalam hal-hal kecil, seperti saat Aisyah bercerita tentang pekerjaannya atau keluhan tentang tetangga sebelah yang berisik, Iqbal tetap mendengarkan dengan penuh perhatian. Perubahan ini kecil, tapi bagi Aisyah, itu berarti banyak. Hubungan mereka mungkin mulai membaik, tapi bukan berarti semuanya berjalan mulus. Masih ada sisa-sisa keraguan di hati Aisyah. Masih ada bayang-bayang maya yang belum sepenuhnya sirna. Dan suatu hari, telepon itu berdering lagi. Nama di layar membuat Aisyah terdiam. "Maya." Hatinya mencelos. Apa yang diinginkan perempuan itu? Dan yang lebih penting, bagaimana Iqbal akan merespons kali ini? Aisyah menatap layar ponselnya dengan hati berdegup kencang. "Maya." Ia bisa saja mengabaikan panggilan itu, tetapi naluri dalam dirinya berkata tidak. Tangannya gemetar saat mengangkat telepon. "Halo." Sejenak, hanya ada keheningan di seberang sana. Lalu, terdengar suara yang tak asing lagi. "Aisyah, akhirnya kamu mau bicara denganku." Nada suara Maya terdengar puas. Aisyah mengeratkan genggaman pada ponselnya. "Apa maumu?" Tawa kecil terdengar di ujung sana. "Kamu benar-benar percaya kalau Iqbal sudah berubah?" Suara Maya terdengar santai, tapi menusuk. "Kamu pikir dia bisa lepas dari aku semudah itu?" Darah Aisyah berdesir. "Apa maksudmu?" "Kami masih bertemu. Dia masih mencintaiku." Jantung Aisyah berdegup semakin kencang. Namun, sebelum ia bisa bereaksi, tangan Iqbal tiba-tiba meraih ponselnya dan menekan tombol loudspeaker. "Cukup, Maya." Suara Iqbal tegas, tidak lagi ragu seperti dulu. "Aku sudah memutuskan, dan aku tidak akan pernah kembali padamu." Maya tertawa sinis. "Oh, jadi kamu sekarang pria setia? Lucu sekali. Aku sadar aku telah banyak menyakiti istriku, dan aku tidak akan membiarkanmu merusaknya lagi. Aku mencintai Aisyah, dan tidak ada lagi tempat untukmu dalam hidupku," tegas Iqbal. Aisyah tertegun. Ia menatap suaminya, mencari tanda kebohongan. Namun, yang ia lihat hanyalah ketulusan. Di ujung telepon, Maya terdiam. "Jangan pernah hubungi kami lagi," lanjut Iqbal sebelum menekan tombol akhiri panggilan. Aisyah masih terpaku. Dia bohong, kan?
Iqbal menatapnya lekat-lekat. Aku nggak pernah ketemu dia lagi setelah terakhir kali aku memutuskan semuanya. Aisyah tidak langsung menjawab. Ia mengalihkan tatapannya, mencoba meredam emosinya. Lalu, perlahan, ia berbicara, "Kenapa kali ini aku harus percaya?" Iqbal menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah kunci. "Aku sudah menjual apartemen yang dulu sering kupakai untuk bertemu dengannya," kata Iqbal dengan suara mantap. "Dan aku ingin kamu yang menyimpan hasilnya. Aku ingin menebus kesalahanku, bukan dengan kata-kata, tapi dengan bukti nyata." Aisyah tercekat. Tidak ada lagi jejak masa lalu. Tidak ada lagi alasan untuk meragukan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, hatinya benar-benar yakin. Hari demi hari berlalu. Kepercayaan yang sempat runtuh kini mulai dibangun kembali. Perlahan tapi pasti. Aisyah tidak lagi meragukan Iqbal. Mereka masih belajar, masih memperbaiki banyak hal. Tapi kali ini, tidak ada lagi kebohongan. Iqbal bukan hanya membuktikan kata-katanya, tapi juga mengubah tindakannya. Ia menjadi suami yang lebih hadir, lebih menghargai, dan lebih memahami. Dan Aisyah, ia juga belajar untuk melepaskan luka-luka lama, untuk melihat masa depan dengan lebih terbuka. Suatu malam, ketika mereka duduk berdampingan di taman belakang rumah, Iqbal menggenggam tangan Aisyah erat. "Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua," bisiknya. Aisyah tersenyum tipis, menatap bintang di langit. "Aku juga berterima kasih, karena kamu membuktikan bahwa aku tidak salah memilih untuk bertahan." Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, kedamaian benar-benar kembali dalam pernikahan mereka. Dari kisah Aisyah dan Iqbal, kita belajar bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang rapuh. Sekali hancur, sulit untuk diperbaiki. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga biar nggak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.